Oke, jadi cukup panjang proses ini ya, Franz tadi dari mulai melaporkan, kemudian diberikan surat pengembalian kepada orang tua dan proses-proses upaya litigasi maupun non litigasi yang akan ditempuh. Nah, tapi tadi Franz sempat menyinggung bahwa ada tuduhan atau isu lain bahwasanya Franz itu terlibat di OPM gitu. Ya. Nah, bisa diceritakan maksudnya bagaimana, Franz? Ya, jadi soal keterlibatan di OPM ya, ini sebenarnya isu yang menurut saya ya mengada-ngada banget gitu loh. Kenapa harus dimunculkan gitu kan, kayak kurang kerjaan gitu loh. Oke. Jadi memang pernah gitu ya, di tanggal 8 Juli 2020 saya diundang oleh fakultas gitu ya, untuk mengklarifikasi adanya dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa gitu. Nah, di forum tersebut akhirnya saya coba minta SK mereka yang akhirnya ditugaskan untuk memimpin sidang etik dan sebagainya, juga SOP sidangnya seperti apa gitu. Nah, saya mintakan, ternyata mereka bilang ini silaturahmi, pertemuan antara mahasiswa dengan pimpinan kita, ya biasalah koordinasi atau pembinaan gitu. Nah, di situ dimunculkan dua tuduhan gitu di tanggal 8 Juli tersebut. Tuduhan pertama, saya dituduh melakukan keonaran atau provokasi dalam kampus. Dan sebenarnya itu memang saya sudah duga pembahasannya akan ke sana, karena memang sebelum pertemuan itu dilakukan, ada memang beberapa kali aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa UNES, termasuk saya di dalamnya gitu ya, untuk meminta adanya keringanan biaya kuliah di masa pandemi. Karena kemarin kan situasi COVID gitu ya, pandemi. Harusnya pembayaran UKT juga harus disesuaikan dong, karena ini kan nggak masa normal gitu loh. Misal keuangan orang tua kita terganggu gitu ya, adanya mungkin penurunan pendapatan, bahkan adanya peningkatan pengeluaran bisa jadi kan gitu. Terus yang lebih penting adalah karena kuliah itu dialihkan menjadi bentuk daring, sehingga sarpras di bangku perkuliahan tidak kita dapatkan, sehingga nggak fair dong kita bayar full di masa yang akhirnya kita nggak menikmati apapun gitu kan. Bahkan kuliah juga diselenggarakan lewat aplikasi Zoom kan gitu. Apalagi dengan pandemi itu kan perekonomian sangat terdampak sekali kan ya. Iya. Terus akhirnya ada tuduhan yang kedua gitu kan, yakni keterlibatan saya di OPM. Nah, ini yang menurut saya akhirnya nggak persiapkan sebelumnya pembelaannya gitu kan, dan cenderung akhirnya dicari-cari. Nah, mereka akhirnya menampilkan menampilkan postingan Facebook saya. Nah, saya bilang selain memang Facebook saya di-stalker sama mantan saya, ternyata pimpinan gitu ya, juga akhirnya ikut mencari-cari postingan dari mahasiswanya ternyata kan gitu. Jadi stalker gitu ya? Iya, jadi ada postingan memang di bulan Juni gitu ya, yang saya upload di media sosial Facebook gitu ya. Jadi sebelum saya upload itu, saya memang pernah mengikuti aksi bersama teman-teman Papua, yang itu diikuti bukan cuma teman-teman Papua saja, tapi organ sipil di wilayah Semarang Raya. Ada teman-teman BEM Semarang Raya gitu ya, ada organ buruh gitu ya, ada LBH, ada Gus Durian dan lain sebagainya gitu. Jadi memang Semarang Raya ini kan dia punya jaringan rakyat sipil gitu ya, yang memang rutin melakukan pengadvokasian dari berbagai sektor isu, termasuk isu yang dialami oleh teman Papua berkaitan dengan tindakan rasisme, diskriminasi, bahkan kriminalisasi yang akhirnya mereka rasakan gitu. Jadi aksi itu sebenarnya untuk merespon tindakan rasisme yang dilakukan terhadap orang Papua, juga kriminalisasi yang diberikan kepada aktivis atau mahasiswa gitu ya, yang berasal dari Papua yang menolak adanya tindakan rasisme. Justru kita sangat akhirnya masih ingat gitu ya, terkait tindakan rasisme yang dari Surabaya gitu ya. Juga misal adanya pembunuhan George Floyd di Amerika Serikat oleh polisi kulit putih, yang akhirnya direspon juga di Indonesia. Bahwasanya kita ngapain jauh-jauh nih bersolidaritas kepada diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat, bersolidaritas kepada kemerdekaan Palestina. Ternyata di dekat kita sendiri juga terjadi sendiri, gitu kan. Jadi ngapain terlalu akhirnya lihat di seberang dunia gitu ya. Ternyata di depan mata juga akhirnya ada persoalan yang sebenarnya kita harus suarakan gitu. Itu dialami betul oleh teman-teman Papua gitu. Diskriminasi kepada mereka itu saya rasa secara wajar akhirnya orang lakukan gitu. Dan itu yang perlu kita lawan gitu. Kebetulan juga saya kan Gus Durian gitu ya, saya kader Gus Durian, dan salah satu ajaran dari Gus Dur gitu ya,
bagaimana cara kita untuk memanusiakan sama manusia gitu. Justru tidak akan ada yang terima gitu ya, dan tidak ada yang akhirnya mewajarkan gitu ya ketika sesama manusia didiskriminasi, bahkan dikatain monyet oleh manusia lainnya gitu. Ini di mana nih manusianya nih? Masa kita misal terima gitu ya ketika misal kita dikatakan sebagai monyet gitu. Dan itu yang harus kita lawan bersama gitu. Sehingga bentuk rasisme dan bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun tidak boleh akhirnya dibenarkan gitu, dan kita harus lawan bersama. Dan postingan itu ya akhirnya dimunculkan. Dimunculkan gitu ya. Dan diklaim saya simpatisan OPM. Saya orang yang akhirnya bukan anti atau mungkin mempersoalkan apa yang sedang OPM perjuangkan gitu. Tapi memang saya betul-betul nggak terlibat, dan saya sangat aneh kalau itu akhirnya saya dituduh terlibat gitu loh. Dan memang ini kan dibuat-buat nih. Bagaimana saya terlibat? Orang tahu saja atau mungkin berkomunikasi saya tidak pernah gitu loh. Karena saya bilang prinsip saya soal Papua adalah prinsip kemanusiaan gitu. Nah, kalaupun ada ekspresi politik gitu ya, atau mungkin ada ide yang mereka suarakan gitu, bukan di tahun 2020 saja, bahkan itu diperjuangkan jauh-jauh hari, sebagai lembaga kampus yang berisikan intelektual atau mungkin akademisi gitu ya, harusnya mendiskusikan hal tersebut, dibuka mimbar akademik, dibicarakan gitu loh. Dari berbagai sudut pandang ilmu gitu kan. Ngapain akhirnya dilakukan penghakiman bahkan penjatuhan sanksi gitu? Didiskusikan aja gitu kan. Atau juga ada ilmu pengetahuan yang saya rasa cocok untuk mendiskusikan hal tersebut. Misal adanya permintaan soal hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua gitu. Nah, di Fakultas Hukum misal dia punya hukum tata negara gitu kan. Nah, di Fakultas Hukum dia punya hukum pidana gitu. Kenapa misalnya nggak didiskusikan gitu loh? Apakah misal hak menentukan nasib sendiri itu bisa diskusikan secara tata negara? Saya rasa bisa. Apakah misal permintaan mereka untuk meminta adanya hak penentuan nasib sendiri diklaim atau dikategori sebagai makar, itu bisa didiskusikan gitu kan? Ada rumpun ilmu yang akhirnya bisa diskusi soal itu. Jadi sebagai lembaga kampus harusnya melakukan hal yang seperti itu dan menyelesaikan segala persoalan dengan pijakan ilmu pengetahuan gitu. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan akademis, pendekatan ilmiah gitu. Namun akhirnya ya saya dituduh gitu ya. Padahal di forum itu saya sudah clearkan dan saya rasa sudah selesai. Selesai gitu kan. 8 Juli selesai karena pasca dari 8 Juli itu tidak ada proses apapun. Dan saya anggap ternyata memang ya tuduhannya tidak cukup kuat gitu. Dan saya anggap selesai. Dan fatalnya gitu ya, pada H+3 tadi setelah saya dari KPK, alasan itu kembali dimunculkan gitu. Nah, ini yang menjadi kejanggalan. Dan saya rasa sekarang sangat susah untuk mengajak publik ya tergiring dengan opini bahwasanya SK tersebut dikeluarkan karena saya memang terlibat di OPM gitu. Karena fatal juga ya, padahal semester 1 gitu ya, saya diajarkan itu di Fakultas Hukum gitu ya, di materi, saya masih ingat betul nih, materi pengantar ilmu hukum gitu. Ada asas yang diajarkan adalah asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi ketika tidak ada putusan hukum yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun saya malah disanksi atas adanya dugaan. Nah, ini kan menurut saya sangat keliru kan gitu. Sangat susah akhirnya publik itu juga digiring gitu loh untuk bicara bahwasanya Frans disanksi karena terduga terlibat OPM. Padahal sanksi itu dikeluarkan H+3 pasca saya melaporkan rektor KPK gitu. Seakan-akan ini ya kemudian di hal yang sudah berlalu kemudian diungkit dengan ya memang mengada-ada kan, sengaja kan untuk menutupi persoalan utama. Nah, persoalan utamanya apa? Tadi tuh adanya reputasi yang diklaim hancur atau mungkin terganggu gitu ya, atau mungkin menurun pasca adanya pelaporan gitu. Padahal sebagai lembaga kampus harusnya melakukan apresiasi. Bukan malah akhirnya memberi sanksi. Reputasi apa yang sedang dibangun gitu kan, sehingga memang sampai memberikan sanksi kepada orang yang memperjuangkan semangat anti korupsi gitu. Iya, jadi betul sekali ya yang tadi disampaikan Frans. Iya, jadi Frans setelah di tracking gitu ya kasus ataupun tindakan-tindakan skorsing yang sebagaimana Frans alami saat ini sebenarnya itu sudah juga pernah terjadi sebelumnya gitu. Kemudian bagaimana Frans merespon hal ini? Ya, makanya saya bilang kasus saya harus atau mungkin ini ya dapat dijadikan teman-teman sebagai momentum gitu. Karena menurut saya persoalan sekarang bukan lagi persoalan antara Frans dengan rektor UNES. Namun ini menjadi persoalan pendidikan Indonesia, terkhusus pendidikan di Universitas Negeri Semarang gitu. Bahwasanya UNES kembali melegitimasi
bahwasanya UNES masuk di zona merah kebebasan mimbar akademik, yang memang kalau kita lihat rentetannya ya dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ya, dia ada semacam rangkaian peristiwa yang akhirnya menunjukkan dan melegitimasi UNES sebagai kampus yang bermasalah di sektor kebebasan akademik gitu. Bentuknya macam-macam gitu ya. Dulu misal ada pemolisian gitu ya yang dilakukan terhadap mahasiswa, terhadap jurnalis gitu ya. Ada skors yang diberikan kepada mahasiswa gitu ya. Juga ada pembebanan tugasan yang diberikan kepada dosen gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa ternyata yang menjadi korban gitu ya dari pola represif yang akhirnya ini dihadirkan di Universitas Negeri Semarang melalui pimpinannya gitu ya. Tapi dosen sekalipun juga akhirnya ikut menjadi korban gitu. Sehingga saya bilang kalau akhirnya sekedar menang atau mungkin sekedar ini ya melepaskan saya dari skors, itu tidak cukup, atau mungkin itu sebenarnya bisa saya lakukan gitu kan. Saya datang minta maaf dan persoalan saya rasa selesai. Namun saya bilang ini harus dijadikan momentum untuk memutus pola gitu. Karena kekhawatiran saya gitu ya bukan antara saya lagi dengan rektor UNES gitu ya, tapi adanya Frans baru di kemudian hari yang menurut saya itu yang lebih penting untuk kita diskusikan gitu. Orang yang akan datang misal akan serba ketakutan gitu kan untuk melakukan sesuatu gitu, dan pasti mereka setiap akan bertindak akan dibayang-bayangi gitu loh soal apa yang akhirnya terjadi kepada saya. Dan itu yang saya minta untuk segera diberhentikan gitu, karena pola tersebut menurut saya pola yang cukup usang, yang saya rasa tidak perlu lagi dan tidak layak untuk diterapkan untuk memanajemen suatu konflik di lingkungan universitas itu. Dan saya rasa sebagai lembaga kampus gitu ya harus mendasarkan dan harus berpijak kepada ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu problem, bahkan untuk menyusun suatu kebijakan gitu. Nah sehingga saya bilang gitu ya, kampus itu tidak cocok lagi untuk disebut sebagai miniatur sebuah negara gitu, tapi kita harus dorong kampus menjadi laboratorium negara gitu. Sehingga kampus bisa menjadi permodelan gitu. Misal dari perumusan kebijakan gitu ya, kebijakannya haruslah ilmu pengetahuan gitu dan berbasis kebutuhan. Nah, misal rektor membuat kebijakan nih, seminimalnya dia harus membuat hukum yang responsif gitu ya, yang akhirnya sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswanya. Bukan akhirnya ada kebijakan, ada regulasi dikeluarkan, tapi mahasiswa menolaknya. Terus kebijakan itu dibuat untuk siapa gitu kan? Padahal rektor digaji oleh negara gitu ya, dia manahai oleh negara untuk mengurus urusan pendidikan dan mengurusi kebutuhan dari mahasiswanya gitu kan. Rektor itu kan bukan bos gitu kan, dia kan pelayan. Dia kan pelayan mahasiswa dia itu, dan untuk itu dia ditugaskan kan gitu. Nah, pijakannya harus ilmu pengetahuan. Tadi misal ketika ada tuduhan segala macam, tidaklah layak akhirnya dijatuhkan sanksi. Itu kan pendekatannya kekuasaan, bukan ilmu pengetahuan. Harusnya apa? Buka aja, selenggarakan aja diskusi akademik gitu loh. Bahkan untuk kasus saya ini ya, ketika ada tuduhan OPM kepada saya gitu ya, saya tantang dekan untuk berdebat kepada publik, biar ada uji publik gitu loh. Ada uji kelayakan soal argumentasi atau opini yang kita munculkan kan gitu. Nah, ketika ada semacam penghindaran gitu ya dari pengujian oleh publik gitu ya, nah akhirnya publik kita suruh aja, kita minta aja untuk akhirnya menilai gitu kan. Untuk melihat duduk perkara kasus ini sepertinya bagaimana kan gitu. Ya. Jadi ini menurut Frans sendiri, apakah ini alarm demokrasi kampus yang semakin tekang atau semakin apa ya? Iya, bagaimana kemudian demokrasi kampus yang seharusnya mahasiswa bisa menyalurkan aspirasinya gitu, tapi dengan kemudian adanya kuasa yang ada kemudian menjadikan terkebiri gitu hak-haknya mahasiswa dalam menyalurkan pendapat itu. Ya, ini ya, saya rasa atau mungkin idealnya gitu ya, kampus itu kan menjadi tempat ternyaman atau safety place untuk mahasiswa gitu ya, atau mungkin untuk warga kampus mengekspresikan pengetahuannya atau mengekspresikan pandangannya gitu. Nah, kampus itu seyogianya menjadi tempat ternyaman gitu kan, karena di negara gitu ya, di depan kita sebagai warga masyarakat gitu ya, kebebasan berekspresi, kebebasan kita untuk menggunakan ini ya, pilihan demokrasi gitu ya, itu terkebiri gitu kan. Akhirnya sekarang tidak asing lagi misal ada istilah reformasi di korupsi gitu ya. Ada istilah mosi tidak percaya gitu kan. Itu hashtag yang tidak sembarangan muncul, itu hashtag yang muncul karena kegagalan atau kemunduran kita dalam berdemokrasi gitu kan. Kita seolah mundur nih ke masa lampau, masa yang kita tinggalkan di rezim otoritarianisme gitu.
Nah kampus juga akhirnya sekarang melakukan hal yang sama gitu. Nah kampus yang harusnya bisa menjadi percontohan gitu ya, karena di kampus lah kita begitu nyaman untuk mendiskusikan apapun gitu ya, untuk akhirnya bicara soal apapun gitu ya, yang kita bisa rangkai dengan kaidah yang ilmiah dan kaidah yang akademis gitu ya. Ternyata kampus juga sekarang sudah tidak begitu nyaman gitu. Bahkan KIKA pun akhirnya sudah merilis ya, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik merilis gitu ya, ada banyak data gitu kan tentang buruknya kualitas demokrasi dalam kampus itu atau kebebasan akademik yang ada di dalam kampus itu kan di masa 2014 sampai 2019 gitu. Dan itu terjadi berbagai bentuk, misal adanya pelarangan diskusi, adanya penjatuhan sanksi skorsing, drop out, bahkan berujung kepada kriminalisasi kepada teman-teman yang akhirnya menggunakan nalar kritisnya atau menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara gitu untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan untuk mendiskusikan apapun isu itu yang saya rasa itu masih masuk dalam kategori ilmu pengetahuan gitu. Jadi saya rasa semua bisa didiskusikan gitu. Iya. Dan tidak perlu direspon secara berlebihan gitu. Apalagi direspon dengan represi, kriminalitas gitu dan lain sebagainya. Ya kampus akhirnya tidak jauh beda dengan negara gitu yang represif kepada warga negaranya gitu kan. Ya, jadi saya bingung ketika kampus gitu tidak lagi begitu nyaman untuk kita mengembangkan nalar kritis, kemana lagi atau mungkin ke tempat mana akhirnya kita bisa mengekspresikannya gitu. Mungkin kantor LB Semarang kayaknya pilihan yang paling top untuk teman-teman bisa mengekspresikan dirinya gitu. Iya Frans, padahal mahasiswa itu kan digadang-gadang untuk bisa berpikir kritis, memiliki nalar kritis. Iya, tapi harusnya kampus itu menjadi ini dong, pabrik ilmu pengetahuan dong. Dia memproduksi nalar kritis gitu kan, bukan akhirnya diminta untuk membebek atau mendewakan penguasa kan gitu. Harusnya kampus itu menjadi mitra kritis dari pemerintah gitu. Bahkan setiap kebijakan akhirnya direspon dan diuji dalam kampus itu. Ternyata kita malah seolah-olah menjadi humasnya pemerintah gitu kan. Bahkan kalau kita mau lihat nih di Omnibus Law kemarin ya, akhirnya berapa kampus gitu ya, berapa fakultas hukum yang akhirnya menyatakan sikap menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, bisa dihitung jari gitu kan. Terakhir FUGM kan gitu. Nah ada nggak kampus yang lain yang akhirnya juga melakukan hal yang sama? Saya rasa jumlahnya bisa dihitung jari gitu. Nah malah banyak akhirnya memilih mensosialisasikannya gitu. Dan ini menurut saya menjadi indikator kemunduran gitu, kualitas kaum intelektual di dalam kampus pada era belakangan ini gitu. Jadi demokrasi ini sudah mengalami nestapa gitu ya. Iya. Nestapa demokrasi, Frans. Dan saya masih agak berpikir apakah masih layak kita sebut negara ini adalah negara yang demokratis gitu, dengan akhirnya serentan pola yang akhirnya dihadirkan kepada kita masyarakat sipil gitu. Iya, karena termasuk kita yang ada dalam kampus gitu. Iya. Iya, karena seringkali orang sekarang takut kemudian mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan baik dalam kampus gitu maupun di luar kampus. Saya rasa sekarang ya serba mengalami ketakutan, dan ketakutan itu yang akan kita putus. Karena kalau kata Wiji Tukul gitu ya, kalau kita kering menghamba kepada ketakutan, sama saja kita memperpanjang barisan perbudakan. Wow, luar biasa sekali, Frans. Itu baru saya search tadi sebelum ini. Siap. Wow, sangat luar biasa sekali, Frans. Sungguh saya speechless gitu ya. Waduh. Tidak bisa berkata-kata atas semua tadi yang dijelaskan oleh Frans, mulai dari kronologi kasus yang saat ini sedang ada gitu, sampai dengan tadi penutupnya itu dari Wiji Tukul gitu ya. Semuanya sungguh sangat luar biasa. Oke, Frans, terima kasih banyak, Frans, karena sudah berkenan berbagi dengan kawan-kawan semua gitu di podcast Bantuan Hukum series ketiga. Apa harapan Frans ke depan? Ya, harapannya tidak lagi sekedar akhirnya ini ya, bicara soal Frans dan Rektor Unes gitu ya, tapi akhirnya kita bisa mampu melihat bahwasanya ada persoalan pendidikan Indonesia yang hari ini kehidupan demokrasi dan kebebasan akademiknya sedang dalam bahaya gitu. Saya nggak sebut lagi sebagai masalah, tapi sedang dalam bahaya yang harus kita selamatkan bersama gitu. SK saya ke depan saya minta untuk segera dicabut gitu ya, karena publik juga mengharapkan hal serupa gitu ya, sehingga kita fokus kepada hal yang saat ini misal saya sedang laporkan gitu ya, soal pelaporan Rektor Unes di Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Dan saya rasa cukuplah Frans itu menjadi korban terakhir dari tidak mampunya kita untuk menjaga nalar kritis mahasiswa, dan tidak mampunya kita untuk menjamin pemberian atau mungkin ini ya semacam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kalau dalam kampus dia ada ini ya kebebasan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa gitu. Cukuplah Frans yang terakhir, jangan sampai ada Frans baru dengan pola yang sama bahkan berbeda gitu. Dan pola ini harus segera dihentikan gitu. Okay. Ya.
Luar biasa Frans, terima kasih. Yang pasti jangan pernah takut ketika kita benar gitu ya Frans. Siap. Ya, Bapak saya bilang itu, kalau selagi di jalan benar jangan sampai ada ketakutan yang akhirnya mengikutimu gitu. Jadi biar ketakutan sekali. Itu insecure sama dirimu gitu. Oke Frans, saya kira cukup itu tadi ya, obrolan kita sore hari ini, obrolan santai kita hari ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kepada kawan-kawan semua, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore.